Halo teman-teman, pada mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia, kami akan membahas tentang akronimisasi, derivasional, infleksional, abrevisiasi, dan perubahan zero. Nah, sebelum membahas materi tersebut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sofia Cahya, Nurul Husna, Tengku Olia Salsabila, Mita Syaharani. Menurut CHAR tahun 2015 halaman 236, akronimisasi adalah proses pembentukan sebuah kata dengan cara menyingkat sebuah konsep yang realisasikan dalam konstruksi lebih dari sebuah kata. Akronim adalah sebuah singkatan yang diperlukan sebagai sebuah kata atau sebuah butir leksikal. Nah, adapun contoh akronimisasi yaitu misalnya HMJ, singkatan dari Himpunan Mahasiswa Jurusan, BEM, singkatan dari Badan Eksekutif Mahasiswa, Himala, singkatan dari Himpunan Mahasiswa Langkat, LDK, singkatan dari Lembaga Dakwah Kampus. Menurut Suparman 1979 dan Dahlan Khan 1981 menyatakan derivasional merupakan proses morfologi karena afiksasi yang menyebabkan terbentuknya dengan ketentuan bahwa bentukan tersebut berubah kelas katanya dari kata dasarnya. Contoh kata derivasional. Nah, dalam derivasional terdapat dua bagian, yaitu ada afiks formator derivasional dan afiks pembentuk kata yang sifatnya mengubah kelas kata. Contohnya, meng ditambah gunting menjadi menggunting, meng ditambah gambar menjadi menggambar, ber ditambah kebun menjadi berkebun, per ditambah panjang menjadi perpanjang, per ditambah sulit menjadi persulit. Sedangkan afiks majemuk derivasional adalah konfiks maupun imbuhan gabung yang membentuk kata dasarnya. Contoh, tunjuk ditambah peran menjadi pertunjukan, banding ditambah peran menjadi perbandingan, angkut ditambah pengan menjadi pengangkutan, isi ditambah pengan menjadi pengisian. Infleksional. Menurut Krida Laksana tahun 1993 halaman 830 mengatakan bahwa inteleksi adalah perubahan bentuk kata yang menunjukkan berbagai hubungan gramatikal yang mencangkup deklinasi nomina, promina, adjektiva, dan konjungsi verba, serta merupakan unsur yang ditambahkan pada sebuah kata untuk menunjukkan suatu hubungan gramatikal. Dalam infleksional terdapat dua afiks, yaitu formator dan majemuk. Adapun contoh imbuhan afiks formator yaitu meng ditambah pukul menjadi memukul, meng ber ditambah lari menjadi berlari, ter ditambah angkat menjadi terangkat, di ditambah tikam menjadi ditikam. Dan contoh afiks majemuk infleksional yaitu beran ditambah tentang menjadi bertentangan, mengkan tambah tunjuk menjadi menunjukkan. Apresiasi. Menurut teori non-konvensional, apresiasi atau bahasa Latin brevis yang berarti pendek merupakan salah satu proses morfologis. Menurut Krida Laksana tahun 2007 di buku halaman 159, Krida Laksana membagi jenis abreviasi menjadi 5 jenis yang terdiri dari pertama singkatan, yang kedua akronim, dan yang ketiga kontraksi, yang keempat adalah penggalan, dan yang terakhir adalah lambang huruf. Menurut Krida Laksana tahun 2007 di halaman 162, adapun contoh singkatan yaitu FSUI atau Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Yang kedua ada KKN. KKN merupakan kuliah kerja nyata. Yang ketiga ada DPR, yang berarti Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, selanjutnya adapun penggalan. Contohnya seperti Prof.
Prof itu merupakan profesor. Yang kedua adalah Kol, yang merupakan kolonel. Yang ketiga adalah Pak, yang artinya adalah Bapak. Nah, selanjutnya ada akronim. Akronim ini terdiri dari SIM atau Surat Izin Mengemudi. Yang kedua ada IKIP atau Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yang ketiga ada LAN atau Lembaga Administrasi Negara. Nah, selanjutnya ada kontraksi. Contoh dari kontraksi adalah takkan atau tidak akan. Rudal yang berarti peluru kendali. Yang ketiga ada sendra tari yang berarti seni drama dan tari. Nah, yang terakhir ada lambang huruf seperti cm atau artinya sentimeter. Yang kedua ada kg atau kilogram. Menurut Ramlan, tahun 1987 halaman 53 mengemukakan bahwa dalam bahasa Indonesia ada proses pembentukan kata yang disebut dengan proses perubahan zero. Proses ini hanya berlaku pada kata-kata tertentu, misalnya pada kata makan, minum, minta, dan mohon, yang semua termasuk golongan kata verbal transistif. Kata verbal transistif adalah kata yang dapat diikuti oleh objek yang dapat diubah bentuknya menjadi kata verbal pasif. Hal ini terlihat dengan jelas pada contoh seperti minta menjadi diminta, makan menjadi dimakan, minum menjadi diminum, mohon menjadi dimohon, serta sepak menjadi disepak. Nah, terakhir, jadi kesimpulan dari keseluruhan makalah kami bahwa akronimisasi, derivasional, infleksional, abreviasi, dan perubahan zero merupakan proses morfologi yang penting dalam bahasa Indonesia. Masing-masing proses memiliki peran dan fungsinya sendiri dalam pembentukan kata dan kalimat, serta berkontribusi pada kekayaan dan dinamika bahasa. Nah, jadi perlu kita ingat kembali bahwa akronimisasi yaitu membentuk kata baru dari huruf awal atau suku kata yang dirangkai menjadi satu kata baru. Sedangkan derivasional yaitu membentuk kata baru dari kata dasar dengan menambahkan imbuhan afiks.